Yuk semua tepuk tangannya, come on. Sama-sama, come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Mengangkat kakiku, sebab namamu baru setiap hari. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setia. Sama-sama. Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang diberkati Tuhan, silakan angkat tangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan bersalaman dengan kanan kiri. Kita sudah kembali datang di tempat ini dengan keadaan sehat. Puji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan menghiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, orang percaya, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Entah apapun Tuhan tahu. Perhatikanlah
di udara. Tuhan terimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangan. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan. Saat kau minta, tak percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat kau mengeluh, saat kau amin, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan dengan bersungguh-sungguh saat kau perlu. Amin. Ya, amin. Percaya Tuhan bekerja saat menangis, saat mendengar, saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah Minggu merayakan hari ulang tahun KPM PAUD didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga dan juga bertakhta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, Kau berikan kepada kehidupan kami Tuhan. Kau menuntun kami Tuhan Yesus Kristus hingga hari ini. Dan Kau juga telah menuntun gereja ini ya Tuhan. Hingga sampai saat ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Ya Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, sertailah ibadah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakan kami untuk beribadah kepada-Mu, agar ibadah kami ini diterima oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlengkapilah setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani, sama-sama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak dan Ibu dan adik-adik semua, kita akan membacakan firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita dalam ibadah kali ini dari Mazmur 22 ayat ke-27 hingga 29. Mazmur 22 ayat 27 sampai 29. Mari kita membacakannya bersama-sama dengan suara yang lantang. 3-2 ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 28, ayat selanjutnya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Pujian ini pujian sukacita, jadi kita setting modenya itu langsung mode sukacita. Tapi sebelumnya saya pengen mengetahui dulu kemampuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Iya, jadi Bapak dan Ibu, kita punya hadiah banyak, tapi ini di awal saja, nanti di akhir makin banyak lagi hadiah ya Pak ya. Mohon maaf Pak Kandus tidak boleh menjawabnya karena kita sudah berbincang-bincang. Nanti pertanyaan kedua ya Pak, Bapak boleh angkat tangan, ini nanti ada hadiahnya. Kita POK ini ulang tahun yang keberapa ya? Bu, berapa? Silakan Bu. Sampingnya Pak Yohanes, Pak Smith Bu. Itu istrinya Bu, yang tercinta. Silakan dikasih tepuk tangan Bapak dan Ibu. Iya, ada hadiahnya. Pilihin yang paling oke lah, yang pas buat Bu Tika. Ini baru awal ya Bapak dan Ibu. Nanti gongnya nanti di akhir dipimpin oleh Pak Oslan. Ini awal-awal kita sedikit biar kita memuji Tuhan juga semakin maksimal. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menjaga gereja kita, dan Tuhan sudah memberikan umur kita nambah lagi 1 hari. Ya Bapak dan Ibu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Singer juga settingannya sukacita. Tuhan Raja Maha Besar ya. Amin. Mari datang menyembahnya ya. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yo. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia membentuk gunung-gunung. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu segala kampung, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi ya. Tuhan
ulang tahunnya ke-37. Maka lahirnya kapan? Tahun berapa? Itu yang di belakang. Clara Kristianti weleh-weleh ya. 1987. Bagaimana Ibu Guru Eka? Benar ya? Iya. Iya, kasih yang paling gede Bu. Ya, paling gede. Paling gede kira-kira karena Bu Eka yang paling tahu isinya. Baik, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi lagu yang kedua, Api Kemuliaan-Mu. Mari kita bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan sudah sertai gereja kita dan sertai kita hingga hari ini ulang tahun yang ke-37. Dengarlah suara nafiri. Api
Bapak dan Ibu, saya akan membacakan hukum kasih buat kita semua. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Lukas 10, ayatnya yang ke-27 hingga ke-28. Lukas 10, ayat 27 hingga ke-28. Saya akan membacakannya buat kita semua. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi jawaban orang itu kepada Yesus sudah benar. Dan Tuhan memberikan perintah kepadanya, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dalam kehidupan kita, mungkin saja kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, baik untuk mengampuni orang, baik untuk menahan kata-kata dari kata-kata makian, baik kita menahan amarah. Mungkin kita masih belum kuat untuk melakukan semua itu sesuai perintah Tuhan. Tapi mintalah kepada Tuhan, karena waktu Tuhan akan membantu kita untuk melaksanakan perintah mengasihi kepada orang lain. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Waktu Tuhan. Apa yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita semua. Dalam
siapkan musik untuk mengalun lagu ini dengan suara yang lembut. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Ungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam doa kita secara pribadi. Nyatakan semua pergumulanmu, saudara-saudara. Ungkapkan dengan sepenuh hati. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami, Tuhan Yesus. Kami kuat dan kami menang. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini kembali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah waktunya Tuhan untuk kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon sertailah kami dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengasihi Engkau dan juga untuk mengasihi sesama kami. Ya Roh Kudus, kuatkan kami, pegang tangan kami untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya inilah waktunya, inilah waktu Tuhan. Kami diperlengkapi, semakin hari semakin lagi diperlengkapi, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mampu untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat ke-30 sampai yang ke-35. Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai ke-35 saya akan membacakannya buat kita semua. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
"Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan bacakan itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakannya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, siapakah nabi yang berkata demikian? Tentu dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kita juga akan membacakannya melanjuti ayat tersebut di 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21 saya akan membacakan kepada kita semua demikian. "Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Waktu kita yang terbaik. Kita akan membuat hati kita teduh. Kita akan membuat ruangan ini teduh untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Mari kita menyanyikan lagu ini, indahnya saat yang teduh.
Ayat yang kedua, indahnya saat yang kedua, dengan bahagia penuh. Ayat yang ketiga, indahnya saat yang kedua, menampung permohonan. Mari kita
Baik saudara-saudara, kita akan membuat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan di dalam Alkitab Terjemahan yang baru supaya saudara-saudara juga belajar mengenal. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah ranting atau carang yang berbuah. Suatu hari saudara-saudara, segenggam biji gandum itu ditemukan di dalam makam seorang raja Mesir kuno. 5.000 tahun umurnya. Dan rupanya saudara-saudara, ada orang yang menanam gandum itu yang sudah sekian lamanya berkubur itu dan menyiraminya. Dan ternyata saudara-saudara, biji ini dapat tumbuh sesudah tersimpan selama 5.000 tahun. Ini menarik. Apa artinya saudara-saudara? Artinya bahwa jika orang yang mendapat pencerahan, maka dia hidupnya akan menjadi berkat meskipun sudah sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Kata-katanya akan seperti benih penuh daya kehidupan, ditularkan dari satu orang ke orang yang lain, bahkan dari satu generasi ke generasi yang lain, penuh daya kehidupan. Dan kata-kata itu akan tetap tinggal berupa benih selama berabad-abad, sampai saatnya ditaburkan dalam hati yang terbuka dan subur, sehingga orang pun menirukan, kemudian menularkan, membagikan, dan seterusnya. Saudara-saudara, pernah tidak kita merasakan kata-kata di dalam Alkitab yang umurnya sudah ribuan tahun itu, kata-kata itu punya daya cipta. Kata-kata di dalam Alkitab itu penuh dengan daya kehidupan.
mengubah ribuan hati orang dari bermacam-macam latar belakang dan bermacam-macam budaya. Jangan-jangan saudara-saudara kita itu hatinya tertutup rapat, tidak mau menjadi lahan yang subur bagi benih firman, malah jangan-jangan hati kita membatu dan mati rasa, sehingga firman kehidupan yang mestinya memiliki daya cipta dan daya kehidupan seolah-olah itu tidak bermakna sama sekali dalam hidup kita. Nah, bagi yang belum merasakan itu, mari kita belajar hari ini mengoptimalkan hati kita. Kita belajar memaksimalkan pikiran kita. Kita belajar menjadikan hati kita sebagai lahan yang subur bagi pertumbuhan iman, bahkan bagi perkembangbiakan buah kehidupan yang lebat, sehingga misi gereja Walk GPM ini bisa terwujud menjadi gereja yang berdampak, yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Artinya bagaimana hidup kita menghasilkan karya yang berguna bagi kehidupan di sekeliling kita, tidak usah jauh-jauh, di sekeliling kita, kanan kiri kita. Nah, saudara, bagaimana ia bisa bertumbuh supaya ia berbuah? Seperti pohon, saudara-saudara, kalau ia ingin bertumbuh dengan baik, maka tentu dia harus ditanam di tanah yang subur, tanah yang cocok bagi pertumbuhan suatu tanaman. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," maka kata ini, saudara-saudara, kata-kata Yesus ini artinya Yesuslah pokok yang subur. Yesuslah tempat yang cocok bagi pertumbuhan carang-carang atau ranting-ranting anggur itu. Bahwa Yesuslah tempat yang cocok bagi pertumbuhan iman para murid, bagi pertumbuhan iman gerejanya, yaitu kita semua. Hanya di dalam Kristus dan hanya pada Dia. Sekarang kalimat pokok anggur yang benar ini mengindikasikan ada pokok anggur yang tidak benar, sehingga kemudian Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Lalu pokok anggur yang tidak benar yang diindikasikan oleh Yesus dalam kalimat itu apa? Saudara-saudara, yang disebut dengan pokok anggur yang tidak benar itu bukanlah pokok anggur sebenarnya, tetapi menyerupai pokok anggur, yaitu carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Jadi ada kemiripan antara carang atau ranting ini dan pokok. Sifat alaminya sama antara ranting dengan pokok ini. Bedanya hanya pada kuantitas dan kualitasnya. Pokok itu lebih besar, dia lebih kuat, sumber kekuatan, sedangkan ranting itu, carang itu lebih kecil dan tentu lebih lemah dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Masyarakat Israel kuno itu tidak melakukan pengembangbiakan dengan biji, tetapi dengan stek. Caranya adalah dengan memotong pokok anggur, yaitu cabang primer dari pohon anggur itu
itu sehingga muncul cabang yang baru yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan. Nah, ketika tanaman anggur ini tumbuh sudah lebat dan subur, kadang-kadang sulit untuk membedakan mana cabang primer, cabang utama atau pokok anggurnya, dan mana yang ranting atau carangnya. Kenapa? Oleh karena ranting dan pokok ini saling berkelindan, saling melilit di dalamnya, sehingga kadang-kadang sulit untuk dibedakan atau dicari. Nah, saudara, ketika Yesus mengidentifikasikan diri dengan pokok anggur yang benar, itu artinya bahwa para murid waktu itu sesungguhnya sedang diajar untuk mengenal dengan seksama mana sebenarnya sumber dari pertumbuhan sebuah tanaman anggur. Mana yang menyebabkan itu bisa bertumbuh dan berbuah. Ranting tidak akan berkembang dan berbuah dengan sendirinya kalau tidak terhubung dengan batang primer, dengan pokok anggurnya. Ranting ini ada hanya untuk satu alasan saja, yaitu menghasilkan atau tepatnya tempat bergantung pada buah. Jadi ranting itu diadakan hanya untuk itu saja dan tidak untuk yang lain. Dan keberhasilan sebuah ranting itu dilihat dari apakah ada buah atau tidak di ranting itu. Jadi kalau nggak ada buahnya, itu namanya rantingnya gagal. Dan ranting ini, cara ini tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sepenuh-penuhnya ia bergantung pada cabang primer atau pokok anggur. Dan oleh karena itu dia harus menyatu dengan batang primer atau pokok anggur ini. Kalau tidak, maka dia pasti tidak akan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika orang keliru mengidentifikasikan ranting sebagai pokok anggur, maka akan terjadi kegagalan di dalam pengembangbiakan tanaman anggur. Yang kita ambil itu sebenarnya hanya carang saja dan bukan primer, bukan pokok anggurnya. Maka dia akan gagal untuk ditanam dan tidak akan menghasilkan buah, hidup pun tidak. Ini bukan hanya identifikasi keapanya atau kesiapannya, mana yang sejati, mana yang abal-abal, tetapi agar para murid itu diajar untuk tinggal, untuk nempel atau melekat di dalam Kristus. Nah, supaya kita itu tinggal di dalam bahasa Jawa itu manggon. Ya, kalau orang Jawa kenal istilah manggon. Ini suatu gambaran yang sangat erat dalam sebuah relasi yang saling terkait dan mendalam. Jadi ada hubungan yang berkelindan, hubungan yang melilit antara ranting dengan pokok anggur. Nah, di sini saudara-saudara, gambaran yang diberikan Yesus sangat menarik. Nah, biasanya saudara-saudara di dalam praktek kita menggambarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah suatu permohonan kita agar Tuhan hadir, diam di dalam kehidupan kita, tinimbang daripada kita mohon untuk tinggal di dalam Kristus.
dalam doa-doa kita yang paling banyak, kan kita selalu mengundang Tuhan, bukan mendorong diri kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Tuhan sudah hadir mengundang lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kerap kali mohon agar Tuhan itu datang, tinimbang kita yang datang kepada Tuhan. Kita kerap kali bicara tentang Tuhan, tinimbang bicara dengan Tuhan. Jadi membicarakan Tuhan itu jauh lebih banyak tinimbang kita mendengar, berbicara dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga kerap kali lebih sering meminta Tuhan memberkati kita tinimbang bagaimana kita menebarkan berita Tuhan. Kan itu yang terjadi. Di dalam doa-doa kita, saudara-saudara, pernah tidak kita memikirkan, kita merefleksikan, kita merenungkan seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan berbicara kepada kita ketika kita berdoa kepada-Nya. Bertahun-tahun kita mengadakan doa syafaat. Seberapa banyak, seberapa sering kita membiarkan diri kita tenggelam menghayati kehadiran Allah, tinimbang ngomong terus kepada Tuhan. Tidak pernah memberikan diri kita kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Tadi lagu sebelum firman, indahnya saat yang teduh. Secara lagu itu kalau dihayati sangat indah. Indahnya saat yang teduh. Kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk datang kepada kita, menyapa kita, menyentuh kita, mencintai kita dengan berdiam diri. Pernah tidak saudara-saudara? Coba kalau kita berdoa, pernah tidak kita berdiam diri? Atau kita terlalu banyak ngomong, banyak minta kepada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita? Kita jarang sekali. Dan mungkin juga gereja ini belum pernah berdiam diri barang sejenak, kecuali saat hening setelah khotbah. Itu pun hanya sejenak, 2 jenak, semenit, sampai sedetik, 2 detik. Tetapi memberikan waktu khusus untuk Tuhan berbicara kepada kita, untuk Tuhan menyentuh pundak kita, untuk Tuhan mengusap air mata kita, membiarkan Dia mencintai kita. Pernah tidak saudara-saudara kita melekat kepada Tuhan? Akibatnya apa saudara-saudara? Yang bosan, bisa-bisa kita nggak bertumbuh. Ya begitu terus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, gambaran tentang pokok anggur di mana para murid tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam mereka, ini menantang kita untuk bertanya dan merenungkan, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh bersumber hidup kita melekat pada sumber kehidupan kita, sumber kehidupan yang sejati kita. Apakah kita sudah melekat, berkeling dan melilit pada Dia, manggon
di dalam Kristus. Saudara ingatlah kisah antara Maria dan Marta. Ketika Marta sibuk sekali melayani Tuhan, dan dia mengeluh, capek melayani jempalikan sana sini, dari belakang ke depan lagi. Tuhan, saudara kok lu diemin aja? Emang dia nggak tahu kalau gue capek pelayanan sendiri? Lalu Yesus mengatakan apa? Marta, kamu tuh sibuk sendirian. Maria ini telah mengambil tempat yang terbaik di kaki Yesus. Dia mengambil kesempatan yang pendek itu untuk memanfaatkan waktu yang pendek itu sebaik-baiknya, secara maksimal dan optimal mendengar Tuhan bicara. Tidak sibuk ini dan itu yang membuat dia terlelah dan terjebak di dalam kelelahannya sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ini menunjukkan bahwa Dia menempatkan kita sebagai subjek dan bukan objek. Kasih Kristus yang menghidupkan menjadikan kita ini subjek, yaitu pelaku. Bukan hanya penonton atau komentator, meskipun perlu juga adanya penonton dan komentator, tetapi penonton yang baik dan komentator yang baik bukan sekedar nonton, tetapi juga memberikan semangat bagi yang melakukan aktivitas. Pelaku yang berbuah, pelaku yang menghasilkan buah, itu yang diminta oleh Tuhan. Menarik saudara-saudara bahwa untuk soal berbuah ini, Yesus berbicara soal yang benar dan yang banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 8, di sana ada istilah penting yang dipakai oleh Yesus, yaitu dalam ayat 1 soal yang benar, yang sejati. Akulah pokok anggur yang benar, yang sejati. Serta dalam ayat 8 itu soal yang berbuah banyak. Jadi Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu bicara soal yang sejati dan banyak, soal kualitas dan kuantitas. Jadi kalau hidup benar, hidup sejati di dalam iman, kata Yesus, maka orang ini, kita semua gereja ini pasti akan berbuah banyak. Lalu apa artinya hidup benar? Hidup benar, saudara-saudara, tentu hidup seperti Yesus hidup. Hidup benar adalah hidup di dalam hidup Yesus, menghidupi hidup Yesus, melekat pada Yesus, bersekutu di dalam Tuhan, berkelindan, saling melilit seperti ranting dan pokok anggur, menyatu di dalam sebuah tarian yang berkelindan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan disitulah orang-orang percaya akan berbuah banyak. Jadi saudara-saudara, hidup benar adalah hidup di dalam Kristus, menjadikan hidup yang berkualitas. Dan ini akan menghasilkan kuantitas, yaitu buah yang banyak, yang lebat, serta manis dan enak dirasa. Karena kualitas hidup meningkat, cara hidupnya lebih bermutu, cara kerjanya lebih menghasilkan, maka secara kuantitas hidupnya meningkat, berkatnya bertambah.
semakin menjadi berkat. Bukan hanya meminta berkat saja, tetapi kita berani di dalam doa-doa kita agar supaya kita juga menjadi berkat. Berikan keberanian dorongan pada kami semua Tuhan untuk bukan hanya minta berkat, tetapi bagaimana kita berani menyediakan diri untuk jadi berkat. Karena hanya orang-orang semacam ini yang hidupnya semakin diberkati. Menarik saudara-saudara bahwa Yesus kok mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Padahal saudara-saudara di Israel ada cemara yang besar dari Libanon. Ada pohon ara yang subur dan berbuah banyak, dan ada banyak yang lain. Tetapi mengapa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan pokok anggur? Dan mengapa dia tidak mengatakan akulah pohon aras Libanon yang besar, tetapi akulah pokok anggur yang sejati? Dan ini menarik saudara, kasih Yesus. Karena Yesus ini sebenarnya mengajarkan kepada muridnya, meninggalkan warisan teladan kepada gerejanya, kepada kita semua, agar bagaimana hidupnya itu yang sangat rendah hati. Kita ingat ketika masuk Yerusalem, Yesus tidak naik kuda yang gagah, bukan kuda perang yang dia naiki, tetapi keledai bahkan muda. Ketika di akhir zaman, Yesus juga mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok marginal, di mana aku lapar, kamu memberi aku makan, di mana aku sakit, kamu mengunjungi aku, di mana aku di dalam penjara, kamu menengok aku, di mana aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu melayani orang-orang seperti ini, kamu sudah melayani aku. Jadi Yesus menempatkan diri selalu pada yang marginal, pada yang disisihkan orang, pada yang dipinggirkan orang, pada yang tidak dianggap oleh orang banyak. Jadi kita diajar untuk menjadi orang warga gereja yang rendah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan gereja Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan. Ia tidak boleh pongah, meskipun ada banyak alasan untuk pongah, apalagi arogan. Tetapi dia harus rendah hati, dan di atas orang yang rendah hati inilah pekerjaan Tuhan ditegakkan. Di atas orang-orang yang rendah hati inilah ranting-ranting carang-carang anggur ini berbuah banyak. 37 tahun BOK GPM sudah berdiri. Pertanyaan reflektif kita adalah, buah apa yang sudah dihasilkan selama 37 tahun? Kalau berbuah, sudah matangkah 37 tahun? Kalau sudah matang, maniskah rasanya? Atau buah ini penuh dengan kepahitan? Buah kepahitan, buah pahit yang tidak enak rasanya yang kita hasilkan. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita semua, kalau kita ingin berbuah,
dan mewujudkan visi misi gereja menjadi gereja yang berdampak, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Maka tidak ada cara lain, yaitu kita menjadi buah yang melekat kepada Yesus, berkelindang, kita manggon kepada Kristus. Dan kalau kita manggon melekat pada Kristus, maka kita harus mau merendahkan diri sedemikian rupa. Dan ini rahasia kenapa Yesus dimuliakan, ditinggikan sedemikian rupa. Oleh karena Dia mau tinggal di tempat yang serendah-rendahnya, sehingga ketika Dia dihina, direndahkan, Dia tidak merasa rendah, tidak merasa hina. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tidak mau direndahkan orang, kalau kita tidak ingin dihina orang, dihina-hinakan orang, maka tempatkanlah diri kita di tempat yang paling hina, di tempat yang paling rendah, sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kita lagi. Kalau kita sudah di sana, berada di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling hina, sampai orang tidak lagi bisa menghina kita, maka hinaan apapun, ejekan apapun, komentar apapun, itu tidak akan membuat kita berhenti untuk menghasilkan buah di dalam pelayanan. Kepahitan-kepahitan yang kita alami selama hidup bersama dalam pertumbuhan sebagai ranting-ranting Kristus pada pokok anggur, itu tidak akan membuat kita berhenti untuk tetap bertumbuh dan menghasilkan buah, sambil mengoreksi diri. Yang bengkok kita luruskan, yang salah kita benarkan. Membuka diri inilah saudara-saudara yang kadang-kadang sulitnya minta ampun. Belajar itu ternyata tidak mudah, apalagi kalau kita sudah penuh, pikiran kita sudah penuh dengan banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak pengalaman, dan sudah mandek makan. Ya, tidak mau berubah. Itu yang membuat kita tidak berkembang, menutup diri. Inilah sebabnya mengapa negara-negara yang agamanya kuat sekali selalu tertinggal, terbelakang, karena dia tertutup dengan dogma, tidak mau terbuka terhadap fakta yang baru, tidak mau belajar. Ya sudah begitu. Ayatnya bunyinya begitu, ajarannya begitu, ada hal yang baru, wah, gak cocok, gak sesuai, gak coba dengerin dulu. Akibatnya apa, saudara? Inilah kenapa seorang profesor dari agama saudara kita itu juga mengakui kenapa kita negara yang agamis sedemikian rupa kok ketertinggalan luar biasa. Karena kita mabok dengan agama, menjadi orang beragama tapi yang tidak cerdas, takut dengan hal yang baru. Kalau ada hal yang baru langsung penistaan, dilaporkan, tidak pernah membuka diri bagi diskusi, bagi fakta. Akibatnya apa? Mundur, mandek, bonsai, tidak berbuah. Nah, orang Kristen di dalam Kristus yang mau manggon kepada Kristus, dia bersedia membuka diri supaya berbuah kepada. Selamat ulang tahun ke-37 POP GPM. Semoga kita semakin dewasa, semakin berbuah, dan buahnya manis, tidak sembarang buah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan.
Berikan keberanian kepada kami untuk nempel, manggon, mengikuti arahan-Mu, belajar tunduk dan mendengar suara-Mu, dan mengikuti amanah-Mu, menjadi ranting yang nempel, tinggal pada pokok anggur yang benar, supaya hidup kami berbuah, dan buahnya pun manis dan enak rasanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Yang baik bersama-sama dengan umat di seluruh bumi, kita mengikirkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Bapa, yang berkata kepada Kudus, daripada Dia, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk bersama Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi apa yang dikatakan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan umat kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Baik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan bersapa pada saat ini. Ya Allah Bapa kami, berkata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, di mana kami telah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Andi Kamis. Biarlah ya Tuhan, kami boleh tumbuh dan berbuah seperti pokok anggur yang Tuhan inginkan dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya. Terima kasih Bapak Saudara yang atas firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupannya, baik itu di tengah keluarganya, anak-anaknya dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkatinya. Berkati ya Tuhan pelayanannya, biarlah semakin hari semakin luar biasa dan semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan bahkan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mengaku Engkau adalah Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapak Saudara, dan pada saat ini ya Tuhan kami berserah membawa bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Masa-masa transisi pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan juga yang boleh memberkatinya, supaya kaya Tuhan boleh tetap berkarya, tetap bertanggung jawab ya Tuhan untuk pembangunan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudara, begitu juga ya Tuhan yang sudah mempersiapkan hati dan pikirannya segala sesuatu rencana-rencana untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkatinya, dan bahkan Tuhan yang boleh mewujudkannya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perusahaan Sugar Companies, di mana Tuhan memberkati kami melalui perusahaan ini, terkhusus ya Tuhan pada saat ini pada masa terbang dan kiri serta sulit, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan
sebagai pekerja, di dalam kami melakukan tanggung jawab kami boleh memiliki prioritas di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami memiliki tanggung jawab di dalam kami melakukan segala tugas-tugas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati ya Tuhan tubuh-tubuh yang akan ditebangnya ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga yang memberkatinya. Itu juga ya Tuhan Yesus, para kontraktor yang boleh bekerja sama dengan perusahaan ini. Biarlah Tuhan yang juga yang boleh memberkatinya di dalam mereka yang Tuhan Yesus melakukan tanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka boleh bersatu, mereka boleh bergandeng tangan bekerja sama antara perusahaan ini dengan kontraktor. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kebenaran Injil melalui gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, yayasan Kristen, dimanapun Tuhan berada ya Tuhan. Tuhan memberkatinya, Tuhan memakainya ya Tuhan Yesus segala sesuatunya, bahkan para pekerjanya, para karyawannya ya Tuhan, Tuhan memberkatinya. Tuhan pakai semuanya boleh berjalan dengan baik, dan bahkan orang yang menikmatinya ya Tuhan, Tuhan memberkatinya, dan mereka ya Tuhan boleh memiliki rasa kerinduan untuk mengasihi sesamanya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk majelis yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang diketuai oleh Bapak Daus Laksono beserta rekan-rekan yang lain ya Tuhan. Kami boleh saling bergandeng tangan satu sama lain bersama dengan gembala sidang tempat ini beserta jemaat. Kami boleh membangun keimanan kami ya Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Setiap komisi-komisi yang ada ya Tuhan, Tuhan memberkatinya, komisi pria, komisi wanita, remaja, pemuda-pemudi, bahkan ya Tuhan segala kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah kami maksudkan ke tangan pengasihan Tuhan, baik ibadah minggu yang pada saat ini kami lakukan, ibadah keluarga, dewasa pahat, bahkan kebaktian-kebaktian sekolah minggu ya Tuhan, remaja, kami maksudkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati di setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, dan bahkan setiap tugas ya Tuhan, dengan mempersiapkan diri sehingga ya Bapa segala ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik, dan boleh hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terkhusus pada saat ini ya Tuhan, di mana kami akan merayakan pada saat ini ya Tuhan ulang tahun POP Gereja Tuhan di tempat ini yang ke-37, di mana ya Bapak pemuka-pemuka yang boleh membentuk POP ini ya Tuhan, senantiasa Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, bahkan Tuhan membukakan pintu berkabung bagi mereka ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan di dalam kami ya Tuhan akan melaksanakan perayaan ulang tahun POP di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kami, tangan Tuhan yang boleh membangun keimanan kami pribadi lepas pribadi, dan bahkan kami boleh Engkau pakai ya Tuhan sebagai alatmu untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, biarlah tangan Tuhan melawat kehidupan mereka ya Tuhan, dan mereka merasakan kerinduan, bahkan mereka merasa diberkati karena Tuhan hadir di dalam mereka, mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarganya. Tuhan hadir
Sno, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumami, Ibunda dari Ibu Emanulia, Ibu Norita Limbo, Ibunda dari saudara Samuel. Kami mau serahkan dengan pengasihan Tuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, yang merindukan perawatan Tuhan, yang merindukan jamaah Tuhan, di mana mereka merindukan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan Yesus, melalui obat-obatan ataupun makanan dan minuman yang mereka konsumsi, dan rasa Tuhan, rasa darah Tuhan mengalir di dalam mereka, di dalam tubuh mereka, dan mereka boleh mendapatkan kehangatan dan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pemulihan anak kami Rafael, Bunda Selvi, Ibu Selvi, Bapak Ibu Iswidodo, Ibu Wawang Juangsi, Bunda dari Gunung, anak Fredrika Rosali, dan Ibu Akhia, Ibu daripada Bunda Nika. Biarlah Tuhan juga yang mengawal saudara-saudara kami ini, Ibu yang terkasih ini ya Tuhan, ke tangan pengasihan Tuhan serahkan. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka mendapatkan sukacita. Mereka tidak merasakan kesendirian mereka, tapi ada Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bersukacita dan memuliakan nama Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk para lansia, baik yang ada di POK ataupun di site ini ya Tuhan, ataupun yang di luar site. Kami mau serahkan ya Tuhan, para orang tua kami ini, Engkau ya Tuhan, yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati daripada orang tua kami ini ya Bapak. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka, menyentuh mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu yang lembut, dan mereka boleh mendapatkan sukacita karena mereka merasa ada pribadi yang hadir dalam kehidupan mereka yang memberikan sukacita di dalam kehidupan daripada orang tua kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Yesus, masih banyak ya Tuhan yang belum tersampaikan di dalam kami bersama pada saat ini karena keterbatasan hamba. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang boleh menjadi kerinduan di dalam hati kami pribadi, dan Tuhan boleh menjawabnya seturut dengan kehendak dan waktu daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kami mau sempurnakan ya Tuhan doa syafaat kami pada saat ini dengan doa Bapa kami kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, Baik, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nats persembahan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Betapa Dalamnya Kasih Setia.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa atas pernyataan-Mu kepada kami dalam ibadah ini hingga saat ini. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kami serahkan semua persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah persembahan ini ya Bapa. Biar semua persembahan ini kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, ibadah kita sudah sampai ke dalam penghujung. Kita terus mendengar dan kita akan melaksanakan firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, terus dengarkan firman Tuhan, kita harus menancap terus dalam hatinya sehingga kita bisa berbuah banyak, dan buahnya itu selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu manis. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan saya undang kembali untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama Bapak dan Ibu. Marilah kita pulang untuk menjadi ranting-ranting yang terus melekat pada pokok anggur yang benar, agar misi gereja kita untuk menjadi gereja yang berdampak, berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi kenyataan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.
jemaat 2024 dengan pelayanan ibadah minggu ini. Untuk persembahan minggu depan diadakan 2 kali, tugas gereja dan perpuluhan. 3. Akan diadakan rapat majelis pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 di gereja. Mohon semua majelis untuk hadir pukul 9 pagi. Konseling pastoral. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai 12 WIB. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam-jam tersebut. Ucapan selamat ulang tahun pada jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu-minggu ini. Jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya, serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Untuk jadwal kegiatan seperti ini. Hari Selasa tanggal 30 April jam 19.30 ada ibadah keluarga di TS Baru dengan pelayan firman Bapak Manjak Utum, liturgos Ibu Girsan, pemusik Saud Girsan, dan di gereja ada doa syafaat, pelayan firman Penatua Indiana, liturgos Bapak Sandus Utum, pemusik akan firman minggu depan. Untuk hari Rabu tanggal 1 Mei jam 18.30 diadakan sermon persiapan pelayanan hari Minggu ini. Hari Kamis tanggal 2 Mei jam 19.30 kebaktian keluarga di sektor A bertempat di rumah Bapak Agus Purwanto atau Bapak Anto dengan pelayan firman di akan Janus Utom, liturgos Ibu Hesti, pemusik Bapak Penatua Daud Swaksono. Di sektor B-nya di rumah Bapak Yosef di Blok F 130, pelayan firman Bapak di akan firman Mendorpa, liturgos Ibu Sunarti, pemusik Bapak Ismet. Untuk doa syafaat di KM 18 pada hari Kamis juga. Firman oleh akan Ibu Wiwi, liturgos Ibu Agnes, pemusik Hosia. Hari Jumat tanggal 3 bulan Mei pukul 19.30 diadakan PA remaja. Pelayan firmannya Bapak Christian Jaya, liturgos Joseph, musik remaja. Hari Minggu tanggal 5 Mei jam 9.30 untuk ibadah sekolah minggu, pelayan firman diakan di Ega dan diakan di Johanna, liturgos sekarang musik Isa dan Mereka. Untuk pelayanan ibadah minggu tanggal 5 Mei pagi, pelayan firman dibawakan oleh pendeta Andi Yohanes, liturgos Penatua Mediana, Imam Penatua Mediana, liturgos Ibu Siwirani, pemusik Bapak Ismet, warta jemaat Diakan Dianita, operator Clara. Untuk yang sore harinya pelayan firman adalah Bapak Pendeta Andi Yohanes, imamnya Diakan Soraya, liturgos Margaret Irene, pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat liturgos operator Menok. Untuk warta keuangan total termasuk pada minggu yang lalu katanya Rp1.984.000. Demikian pada jemaat pada hari ini. Salam Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar.
tambahan warta bagi kita semua. Disampaikan bahwa gedung gereja ini akan dilakukan renovasi. Berawal dari meeting dari beberapa anak-anak Tuhan yang di manajemen, ada Bapak Lim Agustinus, kemudian Bapak Ruslan Wijaya Panjaitan, dan Bapak Batara Muda Siregar, yang mengundang beberapa pengurus stasi dan POB Gula Putih Mataram. Hadir di sana Bapak Max Antari, kemudian Bapak Pius, juga Bapak Fran dari POB, ada saya, Pak Charles Mangunsong, dan juga dari stasi Saudari Stefani. Disampaikan bahwa gedung gereja ini akan dilakukan renovasi dengan dana anggarannya kurang lebih 300 juta. Renovasi dengan dana anggaran kurang lebih 300 juta. Kemudian pendanaannya dari donatur pertama ada 100 juta, kemudian POB dibebankan 25 juta, kemudian stasi dibebankan 25 juta. Selanjutnya setengah dari anggaran itu akan dimajukan sebagai proposal perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 BPA merapatkan hal ini, dan keputusan rapat BPA waktu itu adalah pertama, penghimpunan dana renovasi gereja yang menjadi tanggungan POB Gula Putih Mataram sebesar 25 juta adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana perlengkapan majelis akan dialokasikan sebesar 7 juta, kemudian dana pembangunan akan dialokasikan sebesar 3 juta. Yang ketiga, dana abadi umat bulan April dan Mei 2024 akan dialokasikan 2.500.000. Yang keempat adalah donasi jemaat POB Gula Putih Mataram sebesar 12.500.000. Bentuk yang akan Bapak Ibu berikan sebagai donasi nanti akan dirapatkan terlebih dahulu pada rapat majelis tanggal 1 Mei 2024. Kemudian catatan bagi kita semua Bapak Ibu, yang pertama, untuk pelaksanaan program panitia pembangunan akan ditunda terlebih dahulu sampai dengan selesainya renovasi gedung gereja. Yang kedua, penggunaan gedung gereja lama akan bergantian dengan stasi selama masa renovasi. Saya ulangi, penggunaan gedung gereja lama akan bergantian dengan stasi selama masa renovasi gedung gereja baru. Pelaksanaan ibadah minggu POB GPM juga akan diselenggarakan di gereja atau kapel 19. Yang ketiga, pelaksanaan renovasi gedung gereja diperkirakan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat